Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi, pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan fikih. Ini nanti karena banyak ya slide-nya, jadi saya menjelaskan sedikit inti-intinya saja dan kalian nanti bisa perdalam lagi dalam forum diskusi. Langsung saja mulai dari definisi ya. Yang pertama adalah pengertian dari tarikh. Tarikh itu adalah sejarah atau penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis. Artinya apa? Berarti ini membicarakan secara periodisasi ataupun urutan waktu dari suatu kejadian tertentu gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah at-tasri', merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Nah, ya, kesimpulannya adalah tarikh at-tasri' al-islami. Itu adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang keadaan hukum Islam pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi. Yang pada hukum itu berkembang serta membahas ciri-ciri spesifiknya, keadaan para fuqahanya dan mujtahid dalam merumuskan hukum. Ini kan yang dibahaskan sejarah pembentukan dan perkembangan fikih. Jadi ini kaitannya tarikh at-tasri' al-islaminya ini menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan periodisasinya, kemudian perkembangan hukumnya pada waktu itu sampai waktu setelahnya, kemudian membahas ciri-ciri spesifiknya, kemudian para fuqahanya dan para mujtahidnya juga dibahas di sini. Kalau yang pertama tadi kita membicarakan tentang definisi, sekarang kita membicarakan tentang macam-macam tasri' atau macam-macam pembentukan suatu fikih. Tasri' ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tasri' dari sudut sumbernya. Kemudian yang kedua, tasri' dari sudut keluasan dan kandungannya. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, tasri' dari sudut sumbernya. Maksudnya di sini adalah dalam merumuskan suatu fikih, sumber yang digunakan itu dibatasi hanya dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah saja, menggunakan sumber hukum yang utama dan pertama, yaitu Al-Quran, dan juga sumber hukum yang kedua, yakni Sunnah. Kenapa demikian? Karena ini terjadi pada masa Nabi SAW masih hidup. Jadi ketika itu, jika ada persoalan yang belum diatur atau persoalan baru, itu terkadang terjawab dengan turunnya wahyu Al-Quran. Kemudian kalau tidak ada wahyu yang turun, itu bisa dilakukan dengan bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memberikan jawaban ataupun melakukan suatu perbuatan atau memberi ketetapan, itu kan merupakan sebuah sumber hukum. Jadi persoalan-persoalan yang muncul ketika itu bisa terjawab dengan adanya Al-Quran dan juga Sunnah Rasul. Itu yang dimaksud dengan at-tasri' dari sudut sumber. Kemudian yang kedua adalah at-tasri' dari sudut keluasan dan kandungan. Nah, yang dimaksud di sini adalah dalam membentuk suatu fikih atau suatu perundang-undangan itu yang digunakan adalah keluasan dan kandungan makna dari nas yang sudah ada.
Kenapa demikian? Karena sepeninggal Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, itu kan sudah tidak ada lagi yang ditanya. Kemudian Al-Quran juga sudah tidak turun lagi, sudah close. Nah, ini para sahabat kan mulai kebingungan ya, bagaimana ini ada persoalan baru, dan harus bagaimana kita menjawab pertanyaan umat gitu kan. Nah, para sahabat ini kemudian melakukan ijtihad atau penggalian hukum dengan berlandaskan apa? Jadi yang digunakan adalah keluasan makna dan kandungan daripada nas-nas yang sebelumnya telah ada. Jadi ini bisa mencakup tentang apa saja kandungannya, atau maknanya bisa dimaknai dengan apa, ditarik ke mana gitu. Itu bisa. Jadi dengan menggali hukum, dengan berpikir secara benar-benar gitu ya, bagaimana kita harus menemukan hukum tentang persoalan ini, kita tarik dari apa yang sudah ada nasnya gitu. Nah, ini nanti biasanya ditemukan di ijma dan qiyas. Nah, sekarang kita masuk ke periode tasrik atau periodisasi tasrik, pembentukan suatu fikih. Yang pertama tadi ya, seperti di macam-macamnya periode Rasul, yaitu periode insya dan takwin atau pertumbuhan dan pembentukan, berlangsung dari tahun 610 Masehi sampai 632 Masehi. Selanjutnya periode sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil. Nah, jadi di sini terjadi penafsiran dan penyempurnaan, berlangsung selama 90 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai berakhirnya abad pertama Hijriah. Ini ya, ini periode yang pertama, kemudian periode yang kedua. Lanjut ke periode-periode berikutnya. Ini masih macam-macam periodisasi tasrik ya. Yang ketiga ada periode tabi'in. Ini tahun 661 sampai 750 Masehi. Kemudian pembentukan madhab dan pembukuan hadis ini pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dan yang terakhir pada periode taklid atau periode kemunduran. Nanti kita kupas satu persatu. Kita percepat saja ya, karena memang slide saya ini banyak sekali. Nah, yang pertama adalah periode Rasul. Ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, fase Rasulullah berada di Makkah, yakni selama 12 tahun sekian bulan. Jadi semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga beliau hijrah ke Madinah. Ini periode Rasul fase yang pertama. Di periode Rasul yang kedua, yang fase kedua ini ketika Rasulullah di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun, yaitu dari waktu hijrahnya hingga sepeninggal Rasulullah. Ya, ini pada masa Rasul itu pengendali kekuasaan tasrik atau pengendali kekuasaan terbentuknya fikih itu di tangan Rasulullah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di masa ini ketika umat Islam itu menghadapi suatu peristiwa atau permasalahan baru, atau ada persengketaan dan juga pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah, itu apapun yang keluar dari beliau, baik itu perkataan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan dari beliau, itu nanti dijadikan produk atau dijadikan sebagai tasrik atau pembentukan fikih. Baik itu datangnya mungkin dari wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ya, ataupun ijtihad Rasulullah itu sendiri. Jadi ketetapan, perkataan, dan juga
perbuatan Rasulullah itu kan sebenarnya juga termasuk ijtihad ya. Rasulullah berpikir sendiri karena tidak ada wahyu yang turun. Nah, ini jadi kendali kekuasaan pembentukan hukum atau pembentukan fikih itu di tangan Rasulullah. Nah, masih di periode Rasulullah yang jadi sumber tasri pada periode ini sudah saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Ini hanya memperjelas saja bahwasannya sumbernya adalah menggunakan sumber hukum yang utama atau Al-Quran atau wahyu Allah, dan juga sumber hukum yang kedua atau sunnah atau ijtihad Rasul sendiri. Nah, itu tadi sudah dijelaskan, ini mengulang saja. Garis perundang-undangan dalam periode Rasul. Jadi sistem yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam suatu persoalan untuk menentukan sebuah tasyri' atau pembentukan fikih, itu beliau menunggu atau menanti wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab persoalan yang datang tersebut atau kebutuhan terhadap hukum tersebut. Akan tetapi bila tidak kunjung datang wahyu, maka beliau berijtihad dengan mengambil ayat-ayat hukum yang telah ada. Ini sama yang berarti dengan yang dari sudut keluasan dan juga kandungan makna tadi ya. Rasulullah juga mengambil keluasan makna dan juga kandungan makna dari ayat-ayat hukum yang telah ada, mempertimbangkan kemaslahatannya, dan kadang beliau juga bermusyawarah dengan para sahabat, baru kemudian beliau menetapkan suatu hukum yang baru itu, persoalan yang baru itu ditetapkan suatu perundang-undangannya gitu. Periode yang selanjutnya adalah periode sahabat. Di periode ini, sepeninggal Rasulullah, para sahabat mulai menafsirkan undang-undang yang telah dibentuk, produk-produk hukum yang telah dibentuk, dan juga mereka mulai berijtihad terhadap kejadian yang baru yang belum ada dasarnya, dengan mempertimbangkan keluasan makna dari undang-undang ataupun nas yang ada, dan juga kandungan daripada nas-nas itu sendiri dan undang-undang ataupun produk hukum yang telah ada itu sendiri. Begitu, seperti kita ketahui, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam itu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman, lalu Sayyidina Ali ya. Nah, itu di periode sahabat. Nah, di periode ini para ulama di kalangan sahabat serta para pemuka agama lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan kaitannya dengan penafsiran ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian mereka juga berkewajiban untuk menyebarluaskannya di kalangan muslimin, apa yang mereka hafal dari ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi ataupun hadis Rasul. Lalu yang selanjutnya, mereka juga diwajibkan untuk memberi fatwa hukum kepada orang-orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukumnya di dalam Quran dan Sunnah. Kalau zaman dahulu ya metode dakwahnya mungkin masih dengan berceramah, mungkin juga menyampaikan kabar dari mulut ke mulut, tidak seperti sekarang yang semuanya serba mudah, tinggal share gitu ya. Ya, kemajuan teknologi hari itu belum seperti hari ini. Jadi menyebarluaskan kaitannya dengan produk-produk hukum, penafsiran ayat-ayat itu masih dari mulut ke mulut, masih dari dalam majelis-majelis ilmu gitu. Nah, jadi di periode ini berarti sudah ada 3 sumber hukum yang kita ketahui. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah, yang ketiga ijtihad sahabat. Nah, dari ketiganya ini pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar,
Al-Quran mulai dibukukan, berarti mulai ditulis ya Al-Quran. Karena apa? Karena para penghafal Al-Quran atau hafid itu sudah banyak yang berguguran dalam peperangan. Namun berbeda dengan sunnah dan juga ijtihad para sahabat. Keduanya belum dibukukan karena dikhawatirkan nanti akan bercampur dengan Al-Quran. Jadi untuk sementara Al-Quran terlebih dahulu yang dibukukan. Dan pertanyaan yang muncul adalah, apakah di dalam periode ini ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat? Nah, jawabannya adalah di awal-awal pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Abu Bakar dan juga Umar, itu tidak ada perbedaan pendapat. Karena ketika mereka melakukan ijma, semua sahabat itu berkumpul dan mereka bersama-sama memutuskan suatu hukum atas suatu peristiwa yang belum ada aturan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Namun ketika Islam sudah mulai menyebar, mulai lebih luas jangkauannya, mereka sudah tersebar ke Mesir, kemudian ke Kufah, Basrah, itu para sahabat banyak yang sudah keluar dari Madinah. Artinya mereka berpindah ke kota-kota tersebut, menyebarkan Islam. Nah, di sini karena jarak juga ya pengaruhnya, ini dan juga kehidupan masyarakat setempat yang ditinggali oleh para sahabat itu juga berpengaruh. Jadi mulai ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Nah, selain daripada semakin tersebar luasnya Islam sampai ke kota-kota di luar Madinah, ada beberapa alasan lain yang mengakibatkan beberapa perbedaan di kalangan para sahabat. Nah, sepeninggal Nabi, ada dua pandangan yang berselisih mengenai otoritas kepemimpinan umat Islam dan yang berhubungan dengan adanya siapa yang paling berhak untuk menentukan suatu hukum. Itu kelompok yang pertama itu memandang bahwasannya yang paling berhak untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan ataupun membuat produk-produk fikih atau perundang-undangan dan juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu adalah Ahlul Bait. Jadi di luar itu tidak boleh, tidak berhak. Itu kelompok ini adalah kelompok yang kita kenal dengan Syiah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua itu mempunyai pendapat bahwasanya sepeninggal Nabi tidak pernah menunjuk siapapun untuk menggantikan beliau dalam memimpin umat dan juga dalam menafsirkan atau menetapkan perintah Allah. Beliau tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Al-Quran dan As-Sunnah itu sumber hukum yang dapat ditarik siapapun yang memiliki kemampuan di bidang itu, yang mumpuni di bidang itu untuk melakukan sebuah ijtihad terhadap permasalahan yang timbul. Nah, kelompok ini disebut dengan Ahlu Sunnah atau Sunni. Kaitannya dengan sunnah ada perbedaan juga di sini. Jadi tidak semua sahabat itu memiliki penguasaan terhadap sunnah itu dengan kualitas yang sama. Jadi mungkin sahabat A itu dalam menyimak, menghafal dan juga menjaga hafalannya itu 100% on point gitu. Ada juga mungkin yang 75%. Ada juga yang hanya 50%. Jadi penguasaan terhadap sunnah itu berbeda-beda di kalangan para sahabat. Kemudian atau alasan lain perbedaan pendapatnya kaitannya adalah kadang-kadang riwayat yang sudah sampai kepada satu orang sahabat belum tentu
riwayat itu juga sampai kepada sahabat yang lain, sehingga ada sahabat yang menetapkan suatu hukum itu dengan ra'yu atau rasionalitas, karena tidak tahu kalau sudah ada riwayat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi ada sahabat yang nggak tahu nih sunnahnya seperti apa, tapi menetapkan hukum dengan pemikirannya, dengan rasionalitasnya, dengan ra'yu. Nah, ini ketidaktahuan beberapa sahabat terhadap satu riwayat yang sudah diketahui sahabat lain, ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Nah, periode yang ketiga adalah periode tabi'in. Periode tabi'in ini dimulai dengan adanya pemerintahan yang dipimpin oleh Bani Umayyah. Berarti berakhirnya masa kekhalifahan yang 4 yang diakhiri dengan terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini kemudian muncul kepemimpinan dari Bani Umayyah. Kita singgung sedikit mengenai sejarah kala itu ya. Jadi di akhir pemerintahan Khalifah Ali itu terjadi yang namanya tahkim. Tahkim itu upaya perdamaian antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Damaskus kala itu. Kita ingat ya yang namanya perang Siffin itu terjadi terus-menerus dan gak ada habisnya. Jadi upaya yang dilakukan adalah dengan jalan tahkim atau berdamai ya. Nah, akan tetapi jalan damai yang ditempuh oleh keduanya ini ternyata banyak sekali yang pro, banyak juga yang kontra. Di antara pendukung Ali yang tidak menyetujui adanya tahkim, ini membelok dan membentuk kelompok baru, kelompok Khawarij, kelompok yang keluar dari keduanya, dari kepemimpinan Khalifah Ali dan juga gubernur Damaskus Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, namanya Khawarij. Kelompok ini disebut-sebut yang merencanakan pembunuhan terhadap keduanya. Namun yang berhasil dibunuh adalah hanya Khalifah Ali. Dengan wafatnya Sayyidina Ali, maka kepemimpinan itu beralih kepada Muawiyah. Nah, di sini umat Islam pada masa ini, umat Islam terkotak-kotak menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama adalah kelompok Khawarij yang tadi saya sebutkan. Mereka menentang kekhalifahan Ali dan juga Muawiyah, tidak mendukung keduanya karena tidak sepakat dengan jalan damai yang mereka tempuh. Kemudian yang kedua adalah kelompok pengikut setia Sayyidina Ali atau kelompok Syiah. Dan yang ketiga ada para jumhur ulama. Nah, untuk perkembangan hukum Islam ini mulai ada aliran-aliran politik yang mendorong terbentuknya aliran hukum. Jadi ada aliran-aliran hukum ini dimulainya dari sini. Jadi selain daripada adanya aliran-aliran baru yang bercorakkan politik yang seperti saya sebutkan tadi, ada faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya hukum kala itu. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Jadi pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau melakukan ekspansi atau perluasan wilayah hingga sampai bisa menguasai Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai ke Samudra Atlantik. Nah, banyaknya daerah yang baru yang dikuasai oleh pemerintahan ini menjadikan persoalan umat yang dihadapi itu semakin kompleks dan banyak membutuhkan penyelesaian. Karena itu, hukum Islam semakin hari semakin berkembang. Itu
Yang kedua adalah perbedaan penggunaan ra'yu atau rasionalitas atau akal. Pada zaman tabi'in, para fuqaha dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fuqaha yang beraliran hadis atau di Madinah, dan ada juga fuqaha yang beraliran ra'yu di Kufah. Nah, yang beraliran hadis itu adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam pemakaian ra'yu, dalam menggunakan akal rasional. Kemudian yang kedua, kebalikannya, aliran ra'yu lebih menggunakan ra'yu dibandingkan aliran hadis. Jadi lebih menggunakan rasionya, penalarannya gitu. Nah, pada masa tabi'in ini ada beberapa langkah dalam mentasyrik suatu hukum. Jadi yang pertama, langkah-langkahnya adalah dicari dulu di dalam ketentuan Al-Quran. Apakah di sana ada atau enggak yang membicarakan persoalan mengenai permasalahan baru ini. Lalu kemudian yang kedua, kalau tidak didapati di dalam Al-Quran, mereka mencarinya ke dalam sunnah. Apakah sunnah Rasulullah ada yang mengatur perihal perkara ini atau perkara tersebut. Kemudian kalau tidak ada juga di dalam Al-Quran, juga nggak ada, di dalam sunnah tidak ada, maka mereka merujuk kepada pendapat para sahabat. Nah, kalau tidak diperoleh juga pendapat dari para sahabat, maka mereka baru melakukan yang namanya ijtihad. Jadi ijtihadnya setelah melihat ijtihad para sahabat terlebih dahulu. Kalau enggak ditemukan, baru mereka menempuh upaya penggalian hukum sendiri. Begitu ya. Ya, periode yang selanjutnya, yang keempat ya. Periode pembentukan madhab dan pembukaan hadis. Jadi setelah kekuasaan Umayyah atau dinasti Umayyah itu berakhir, maka dilanjutkan dengan adanya dinasti Abbasiyah. Namun berbeda. Kalau sebelumnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah itu kan melakukan banyak ekspansi ke Maroko, ke Aljazair dan lain sebagainya. Nah, di dinasti Abbasiyah ini yang mereka kembangkan bukan wilayah yang dikuasai, akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, penyebabnya apa? Ada beberapa hal ya. Yang pertama ada banyak karya-karya Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian banyak berkembang pemikiran, perdebatan dalam pemahaman Islam. Dan ini perlu untuk dikembangkan lagi. Kemudian ada upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dicatat dan dihafalkan. Itu beberapa penyebab kenapa pada masa ini yang lebih dikembangkan adalah ilmu pengetahuan. Di periode ini kalau bisa dikatakan adalah periode keemasan ya, masa keemasan, masa kejayaan Islam, masa keemasan fikih ya. Karena pada periode ini muncul berbagai mazhab yang bahkan sampai hari ini aliran-aliran mazhab itu masih diikuti, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nah, dan akhir dari zaman keemasan ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan tidak adanya orang-orang seperti mereka. Tidak ada lagi mujtahid mutlak, yaitu mujtahid yang dapat membangun cara dan mekanisme berpikir sehingga tidak ada lagi mujtahid pendiri madhab ya. Jadi masa keemasannya berakhir di situ. Nggak ada lagi sosok seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian
Imam Hambali gitu udah nggak ada yang seperti itu. Maka akhir zaman keemasan fikih itu ditandai dengan itu, nggak ada yang seperti itu lagi. Nah, periode tasyri' atau pembentukan fikih yang terakhir adalah periode taklid, di mana kaum muslimin berpegang kepada pendapat ahli fikih yang sudah ada. Nah, ini mengalami beberapa pergeseran orientasi ya. Jadi yang sebelumnya para fuqaha yang sebelumnya itu kan rujukannya yang pertama adalah kepada Al-Quran, dicari dulu, kemudian di sunnah ada enggak, lalu merujuk ke dalam pendapat para sahabat, baru melakukan beberapa ijtihad. Namun di periode ini sudah bergeser. Para ulama ataupun para fuqaha di periode ini yang dirujuk adalah kitab-kitab fikih, produk fikih yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Nah, periode para munculnya madhab-madhab tadi ya. Nah, sebabnya apa? Ini ada beberapa sebab munculnya taklid. Yang pertama adalah penghargaan yang berlebihan terhadap guru. Sebenarnya kalau menghargai secara berlebihan itu tidak baik, namun tidak menghargai juga tidak baik. Namun untuk karya-karya sebesar yang dihasilkan oleh para pendiri madhab itu saya kira untuk penghargaan yang lebih itu wajar ya, karena setelah itu kan juga tidak ada lagi yang seperti itu karyanya. Lalu kemudian adalah banyaknya kitab fikih yang berkembang sehingga atau yang sudah dibukukan sehingga ulama disibukkan dengan penjelasan-penjelasan mengenai kitab fikih itu. Jadi ulamanya yang dijelaskan dari situ, dari kitab fikih yang sudah ada. Dan melemahnya daulah Islamiyah. Ada juga alasan lain adalah anjuran penguasa untuk mengikuti aliran yang dianutnya. Dan alasan yang terakhir adalah adanya keyakinan sebagian ulama bahwa pendapat para mujtahid itu benar adanya, walaupun belum tentu semuanya benar. Namun di sini ada alasan yang digunakan ataupun beberapa sebab kemunculan taklid adalah di situ. Boleh bertaklid tapi jangan taklid buta. Itu ya. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena saya sudah mulai hilang. Ya, rekan-rekan mahasiswa, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian dan juga untuk saya pribadi. Dari saya apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.